Baik, kembali lagi ke channel Tertarik Saham. Hari ini kita akan nge-review dulu menu bulan Juli kemarin ya. Bagi teman-teman yang belum nonton, silahkan cek dulu di sini. Nah, di video ini ada beberapa saham yang berhasil cuan di atas 10%. Di antaranya kalau nggak salah tuh PTBA. Nah, dia nggak perlu waktu lama dan dia jalan sesuai analisa dari tanggal 2 Juli ke high-nya tuh sampai 10,15%. Selain PTBA tuh ada Aces nih yang paling tinggi. Nah, ini kan di video saya sebelumnya tuh kan tanggal 4 Juli ya, berarti kita 4 Juli itu kan hari Minggu ya. Nah, kita ambil start dari hari terakhir sebelum bursa tutup. Nah, itu hari Jumat. Nah, ini mulai tanggal 2, gak perlu butuh waktu lama ya, ini langsung ke 20,87%. Dia rally 3 hari berturut-turut langsung bisa nembus 20,87%. Selain itu ya nanti teman-teman cek sendiri ya di video sebelumnya sama video sebelumnya lagi, di sini sama di sini. Ini teman-teman bisa cek sendiri saham-saham apa yang belum jalan, trade plan-nya seperti apa. Apabila teman-teman cocok dengan analisa itu, bisa dipakai pegangan, sesuaikan titik entry dan exitnya. Nah, ini saya tutup, lalu kita analisa beberapa saham ya di awal bulan Agustus nanti. Yang pertama tuh ada TINS. TINS ini bagus banget karena dia sedang berada di level resist trendline-nya. Nah, dia sekarang tuh berada di 2 resist. Kalau teman-teman lihat, kita pakai mode ini aja ya. Yang pertama tuh di trendline. Di trendline dia sempat berhasil breakout, ternyata koreksi bentar, breakout lagi, koreksi lagi. Nah, momen saat ini nih, apa namanya? TINS ini benar-benar lagi diuji apakah dia bakal mengakhiri trendline-nya. Ini kan trennya masih turun nih. Nah, ketika dia berhasil break sini, lalu lebih amannya sih ke sini ya, ke 1805 kesinian. Nanti ini 1805 ya, 1810 ya ini. Di 1810 itu sebagai ini kuatnya, apa namanya, resist kuatnya. Terus di sekitar 100 ini high-nya ada di 1925, benar 1925. Nah, ini teman-teman nanti bisa kalau mau mantau TINS, skenario-nya itu bisa beli ketika break sini atau tunggu di sini atau tunggu di sini. Kalau teman-teman beli di sini ya ini targetnya tuh sampai ke sini 1810. Kemudian kalau berhasil dia bakal ke 1925. Lalu di sini ada uh, resist klasiknya ya, ini beberapa kali dia kepentok level 1665 atau level sekarang ini. Beberapa kali kepentok. Nah, ketika dia break jadi support, dia breakdown langsung jadi resisten lagi. Nah, ini pas banget ketemu ya, ini titiknya, titik resist dari TINS hari kemarin Jumat tuh ketemu. Dan mungkin selain kalau berhasil break ini skenario nya seperti yang tadi saya jelaskan untuk TINS ya. Tapi kalau dia false break ya teman-teman bisa amati dia punya support di 1575. Itu untuk TINS. Kemudian BNBA. BNBA kemarin itu menarik karena sempat berhasil breakout resist kuatnya, tapi kemudian kemarin dia turun. Turun ini minus 5,33%. Nah, tapi dia tuh mempunyai support trend yang cukup kuat. Untuk jangka pendek dia ada supportnya di
ini besok di sini ya, berarti di 1505-an, 1520 sampai 1505 itu jadi support kuatnya bagi BNBA. Nah, menariknya BNBA ini kalau dia besok berhasil kembali lagi di atas 1645 di garis biru ini. Ketika dia berhasil breakout sini, itu naiknya bakal kenceng ya. Bakal kenceng, bakal bisa ke terdekat ke sini ya, ke 2310. Bisa ke situ, bisa bahkan bisa lebih tinggi, bisa sampai ATH-nya ini. Karena emang ini kemarin kan sempat kenaikannya gila-gilaan ya, ini bulan bulan Februari gila-gilaan, arah terus, kemudian ditinggal bandar, dibanteng terus membentuk pola seperti ini. Ini secara pattern ini bisa dibilang ini cup and handle. Nah, ini jadi resist kuatnya. Jadi teman-teman kalau mau masukin BNB di watchlist, skenario seperti itu ya. Buy if freak. Ini cukup cukup tinggi ya rewardnya, dan risknya pun kecil. Kemudian ada MTK. MTK ini dia manut banget ya sama trendnya ini. Ini saya gambar ya dari bulan April Mei ini kalau nggak salah. Ini belum merasa masih kerekam, belum kehapus, jadi ini trennya masih kegambar. Dan emang bener dia ketika awal sampai bulan April, garis tren ini menjadi support kuatnya. Nah, ketika setelah dia breakdown, garis tren ini menjadi resist kuatnya. Dia sempat breakout tanggal 6 Juli kemarin, sempat bertahan beberapa hari, kemudian turun lagi. Tanggal 13 Juli turun lagi. Nah, sekarang ini dia benar-benar sedang uji resist lagi ya ini. Ini sebenarnya dia udah berada di atas dari resist trendline-nya. Cuma kita butuh konfirmasi lagi. Nah, selain itu sini kan ada support klasiknya di 2860-an juga. Nah, ini bakal powerful kalau MTK berhasil sampai ke level ini ya, 2860. Dia bakal ngelanjutin trennya. Ini kan lagi uptrend nih. Lagi uptrend. Nah, apabila dia berhasil nembus ini, dia bakal lebih kuat ke atas. Itu untuk MTK. Tapi kalau dia gagal, ini false break, dia bakal balik ke mungkin ke 2550-an atau 2600 lah. Di situ, level situ kalau teman-teman mau entry lagi. Nah, kemudian ada BMTR. BMTR ini kenapa menarik? Karena dia sedang berada di area demand-nya. Area ini tuh sekitar 260 sampai 254. Itu menjadi area kuat ya sebagai penahan dari BMTR. Meskipun kita tarik perpanjang lagi pun juga kelihatan. Nah, ketika dia di sini mau naik, ini jadi resist kuat. Beberapa hari gagal, belum berhasil breakout. Dan di sini ketika breakout dia naiknya tinggi. Kemudian di sini juga dia sempat breakdown, kemudian balik lagi. Ini pun juga, ini juga. Dan hari Jumat kemarin dia membentuk candle doji di sempat menyentuh area demandnya sini. Nah, untuk BMTR ini skenario nya ya teman-teman kalau mau nyicil nggak apa-apa, dicicil aja sampai 254, dicicil sampai sini, ntar jualnya di sekitar sini, terdekat di 274 lalu di 280. Itu untuk BMTR. Kemudian Arto ini kemarin kan koreksi lumayan ya, koreksi 2,3%. Cuma menariknya dia sempat reject support. Nah, dia kan karena lagi uptrend kuat, level supportnya dia bisa diukur pakai Fibo. Nah, kebetulan ini pas banget nih, Fibo 1,618 nya di 17.500. Kemarin sempat dia Arto kan waktu
waktu Vibo ini jadi resist, terlihat kan ini sempat cepat menembus 17.500, namun ditutup melemah lagi, belum berhasil break. Ketika break di sini tanggal 28 Juli, lalu kemudian kemarin Jumat 30 Juli itu sempat dibawa ke low-nya di 17.400. Nah, kemudian dia naik lagi, ditutup di 17.950. Nah, ini bisa menjadi pertanda reject support barangkali, tapi teman-teman harus tunggu dulu besok Senin. Apabila dia masih bertahan di atas 17.500, atau masih bagus ya kalau teman-teman mau punya atau mau entry. Kemudian Telkom ini masih sideways, dan area-area ini tuh menjadi area kuatnya, area supply dan area demandnya. Dan dia 2 hari terakhir tuh berusaha, dalam seminggu terakhir ya, ini malah dalam seminggu terakhir tuh dia berusaha jebolin ini area supply-nya, cuma dia gagal. Di tanggal 27 dia mentok di hanya 3270. Kemudian di tanggal 29 Juli dia malah sempat ke 3290, tapi dia ditutup melemah. Kemudian hari Jumat kemarin jika dia juga sempat dibawa ke 3290, cuma ditutupnya melemah lagi. Nah, ini saham-saham yang dekat area resist sama support itu sebenarnya saham-saham paling enak ya, karena kita bisa ngukur risk rewardnya jelas banget, dan kapan entry-nya tuh jelas banget. Kalau kayak Telkom ini kita mending tunggu konfirmasi breakout-nya, kita ambil di atas 3270. Kalau dia berhasil closing di situ itu masih bagus, karena terlihat di sini ketika dia close di atas itu naiknya juga lumayan. Ini bisa 3%, 3,8% tuh buat Telkom juga udah bagus. Lalu ini malah lebih tinggi ya, 6,8%. Nah, seperti itu untuk Telkom. Kemudian ada Antam. Nah, Antam nih setelah dia menembus resisten kemarin di 2480, dia masih sideways. Ini masih sideways wajar ya, konsolidasi wajar, dan dia masih tertahan di MA20-nya. Nah, ini kan untuk saat ini kan ada 2 support yang berdekatan nih di MA20-nya tuh di 2520, lalu support klasiknya ada di 2480. Nah, teman-teman kalau mau entry ambil di area itu sih. Ambil di area itu. Nanti kalau mau stop loss kasih 3 atau 4 tick di bawahnya. Di bawah 2480. Itu bisa di 2450 atau 2440. Itu buat area stop loss. Kalau teman-teman mau ambil di area ini, stop lossnya di situ. Lalu untuk area TP-nya bisa di 2670. TP terdekat sih di 2600-an ya. Di 2600 TP1, kemudian 2680 TP2. Lalu kemudian ketika dia berhasil break 2680, bagus banget. Dia bakal melanjutkan tren ke atas untuk Antam. Kemudian Inco ini mirip sama Antam, cuma dia sideways-nya tuh masih ke atas arahnya ya. Terus membentuk higher low. Nah, kemudian dia di sini mempunyai resist kuat ya di berapa nih? 5.600. Nah, teman-teman kalau mau entry mending masuknya nunggu break ini sih, nunggu breakout di atas 5.600. Ini kalau gambar-gambar saya masih gambar-gambar yang beberapa hari bahkan beberapa bulan yang lalu ini ya. Dan emang jalan banget. Seperti ini kan dia bikin channeling ketika breakout naiknya kuat, dan di sini ketika dia breakout juga larinya kenceng juga. Lah, kemungkinan ini nih di atas 5.600-an ya. Kita tunggu dulu aja di sini. Tapi teman-teman kalau mau mendahului nggak apa-apa.
masuk di harga sekian di 5.500-an, tapi tetap dipantau kalau dia ada indikasi false break ya TP di bawah ini, di bawah 5.600. Ya, kemudian keren. Keren ini kemarin naik kuat, naik 10% ya. Naik 10% dan dia sekarang tuh sebenarnya masih di kebentuk area resistnya. Level sekarang tuh bener-bener jadi momok ya bagi keren. Kita garis ya. Nah, sini kan apa namanya? Terlihat banget nih. Level sekarang di 164 tuh sempat jadi resist kuat. Ketika break dia jadi support, dia langsung false break. Nah, saya kalau false break itu seperti ini ya. Ketika break namun besoknya nggak kuat, bertahan di atas tuh turunnya juga kencang. Nah, jika naik lagi, sebenarnya ini tuh ada dua resist ya untuk saat ini. Sama di sekitar sini ya. Nah, di 153 kemarin dia berhasil breakout sini dan bertahan di 164. Jadi teman-teman yang mau masuk nggak apa-apa. Untuk TP satunya ada di 173, kemudian ada di 178. Nah, area ini sebagai resist kuatnya keren. Jarak EMA 20 jauh mulai ke atas. Untuk apa? Supportnya untuk sekarang di 153 ya, buat keren. Nah, kemudian Sen ini juga mirip sama keren tadi secara pola, dan dia kemarin berhasil break. Harusnya di 302, sekarang dia berada di level 308. Ini teman-teman bisa masuk di Sen tuh cicil ya sampai 302, di area inilah 308 sampai 302. Stop lossnya bisa di 290-an. Stop lossnya bisa di 290-an, lalu target price-nya ada di sinian. Berapa nih? 322. Ada di 322, kemudian ada di 340. Nah, di sini itu buat TP buat Sen di situ ya. Kemudian ada BBYB. Ini kemarin arah ya. Ya, hampir arah. Nah, ini apa namanya? Kalau semudah kenaikannya cukup kuat ini nih, ada dua kemungkinan ya, ini bakal ketika udah habis dia bakal seperti ini. Nah, seperti ini besok, jadi dia membentuk high tinggi dulu. Ini kan dia berarti sempat naik berapa persen ya? Sempat naik 21%, kemudian turun dibawa ke ARB. Nah, untuk skema 1 seperti itu, dan skema 2 langsung dibawa ke ARB, naiknya dikit. Untuk BBYP dia mempunyai resist kuat di 880. Teman-teman yang mau tektokan sih ambil aja di harga open terus dijual di 875 atau 870. Tapi kalau dia berhasil break out dari 880 juga bagus juga ini BBYP. Cuma kembali lagi kalau saham kenaikannya tinggi banget tuh agak riskan ya. Dan tercatat di secara historis ini ketika dia naik kuat 2000 turut-turut, kemudian merah, 2000 turut-turut merah, 2000 turut merah, 2000 turut merah. Nah, ini yang bisa bertahan seperti ini. Ini kan dia close-nya di atas high sebelumnya ya. Ini di 620, dia berhasil close di 635. Lah, ini kan apa namanya? Emang dia berhasil close di high sini. Cuma kan dia secara historis masih belum berhasil apa? Tutup di atas 880. Itu buat BBYP. Kemudian Excel. Nah, Excel juga sama. Dia kenaikannya juga udah kuat banget. Dan dia sudah mendekati resistnya. Resistnya itu di 2780-an.
Nah, harusnya di 2780-an ya. Untuk Excel sih teman-teman kalau udah punya barang ya, ditungguin aja dia punya support, berarti di open 2570 close 120 tambah 60 2630 ya di sini. Ini support buat Excel minggu depan. Nah, gitu aja teman-teman buat menu analisa swing di bulan Agustus ini. Ini bukan ajakan beli ya, nanti teman-teman bisa analisa lagi mana yang sesuai dengan trading plan teman-teman. Nanti bisa apa? Ini cuma bisa jadi acuan aja bagi menambah watchlist teman-teman. Baik, sekian dulu dari saya Pak Bejo, terima kasih.